Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan dan teladan sempurna kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali kami bertemu dan bersilaturahmi dengan para guru dan pengelola Madrasah MM Uranting ini, selalu tumbuh rasa syukur dan kebanggaan yang mendalam dalam diri saya. Karena dari tempat yang mungkin tampak sederhana inilah harapan besar itu tumbuh. Harapan untuk membangun masa depan umat melalui anak-anak yang kita didik hari ini. Di tengah zaman yang bergerak begitu cepat, pertemuan kita hari ini bukan sekedar rutinitas. Ini adalah panggilan hati. Panggilan iman untuk memastikan bahwa anak-anak kita tidak tumbuh dalam kekosongan nilai. Madrasah yang kita kelola bukan sekedar tempat belajar bagi mereka. Madrasah adalah surga moral bagi anak-anak kita. Madrasah adalah guru dan orang tua yang tak pernah jenuh, yang membimbing, membina, dan menanamkan nilai-nilai yang akan mereka bawa sepanjang hidup. Madrasah adalah lingkungan dan teman terbaik bagi anak-anak kita. Anak-anak adalah cermin dari apa yang kita tanam. Jika tidak kita isi dengan kebaikan, maka dunia akan mengisinya dengan keburukan. Jika mereka tidak kita sibukkan dengan hal-hal positif, maka mereka akan disibukkan oleh hal-hal negatif. Seperti pedang yang diayunkan. Ia menjadi senjata jika kita tidak bisa mengendalikannya dengan baik. Jika tidak, maka ia akan berubah menjadi malapetaka yang sangat berbahaya. Madrasah diniyah, TPQ, dan ngaji langgaran adalah cara terbaik untuk mengisi waktu mereka dan mengalihkan mereka dari jeratan gadget. Pergaulan yang buruk dan pengaruh lingkungan yang sangat buruk. Saya ulangi. Madrasah diniyah, TPQ, dan ngaji langgaran adalah cara terbaik untuk mengisi waktu mereka dan mengalihkan mereka dari jeratan gadget, pergaulan yang buruk, dan pengaruh lingkungan yang sangat buruk. Ilmu umum mungkin cukup berarti bagi mereka untuk memperoleh kebutuhan hidup mereka. Tapi ilmu agama jauh lebih penting agar hidup yang mereka jalani menjadi bermakna. Sangat benar apa yang dikatakan Hamkah. Kalau hidup sekedar makan, monyet di hutan pun juga hidup. Kalau kerja sekedar kerja, maka kerbau di sawah pun juga bekerja. Para guru madrasah diniyah ini sedang dalam posisi mengisi makna untuk kehidupan anak-anak itu. Membentuk karakter mereka sejak dini agar tumbuh menjadi orang yang benar, bukan sekedar orang yang pintar. Hidup ini akan sangat tentram jika kita berkumpul dengan orang-orang yang benar, tidak peduli siapa mereka. Hidup akan sangat menyesakkan jika kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak benar, lebih-lebih jika dia pintar. Ketika pejabat, politisi,
pengusaha dan para akademisi di luar sana berbicara tentang masa depan bangsa, maka yang mereka bicarakan adalah ekonomi dan teknologi. Mereka lupa bahwa kesejahteraan ekonomi dan kemajuan teknologi akan menjadi bencana yang sangat besar bagi manusia dan kemanusiaan jika dipegang oleh orang-orang yang tidak bermoral. Keburukan dan kerusakan akan semakin merajalela jika sarana ekonomi dan sarana teknologinya semakin tersedia. Di tengah kesalahan pola pikir yang sedemikian rupa dalam melihat kemajuan, pesantren dan madrasah diniyah seperti menjadi oase di tengah padang yang gersak. Pesantren dan madrasah diniyah adalah benteng moral di tengah arus kerusakan moral yang kian deras. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita bekerja ekstra keras untuk mempertahankan dan memajukan pesantren atau madrasah diniyah yang kita kelola. Ini adalah jihad yang paling strategis di zaman ini. Dan orang-orang berjuang di jalan Allah, Allah pasti menuntunnya untuk berada di jalan surga. Jangan setengah-setengah dalam mengelola dan mengajar di madrasah diniyah. Ingatlah, satu anak yang lurus akidahnya, dia bisa menyelamatkan satu keluarga, satu kampung, atau bahkan satu negara. Madrasah diniyah bukan tempat buang waktu. Ini adalah ladang pahala yang harus digapai dengan kesungguhan penuh. Yang kita tanam adalah iman, akidah, akhlak, dan ilmu. Maka bersungguh-sungguhlah supaya buahnya bisa kita panen dengan baik di akhirat nanti. Jangan mundur gara-gara pahitnya tantangan, dan jangan terbuai gara-gara pesona godaan. Agama ini membutuhkan orang-orang yang berjiwa pejuang, bukan orang-orang yang bermental pengeluh dan mudah menyerah dalam menghadapi kenyataan. Masa depan agama ini berada di tengah anak-anak yang sedang kita didik di madrasah-madrasah. Kita tahu bahwa orang yang bisa membaca kitab dan bisa mempelajari Islam secara langsung dari sumber asli dan referensi-referensi otentiknya hampir selalu berasal dari pesantren atau madrasah diniyah. Jika madrasah diniyah tidak lagi mendapat perhatian, maka kita sedang mempertaruhkan masa depan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau sudah jarang orang yang bisa membaca kitab, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya distorsi, penipuan, dan kekeliruan yang terjadi secara merata dalam memahami ajaran Islam. Di media sosial, kita menyaksikan betapa mudahnya orang mempermainkan ajaran agama. Menafsiri Al-Quran dengan tafsiran-tafsiran yang tidak hanya menyimpang, melainkan sudah sampai pada taraf murtad. Betapa banyak orang-orang yang memiliki pemahaman agama yang nyeleneh, dan ternyata mereka memiliki banyak pengikut dan pendukung. Semua itu terjadi karena kebodohan masyarakat terhadap ajaran-ajaran Ahlus Sunnah dan nilai-nilai agama yang benar. Jika kita peduli untuk memperbaiki keadaan, maka mulailah dengan kesungguhan kita dalam mendidik dan mengajari anak-anak itu dengan kitab-kitab ulama. Insya Allah mereka akan menjadi penjaga agama ini dan pembela agama Ahlus Sunnah dan pembela akidah Ahlus Sunnah.